Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhanam Afifah Ardiansyah dengan NIM 12246056 dari kelas RB akan mencobakan dan menjelaskan codingan dari praktikum statistik analisis data di modul ke-9. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya untuk memulai praktikum kali ini saya sudah memanggil beberapa library seperti ISAR, DPLYR, dan selainnya dan selanjutnya. Oke, eh, karena itu kita akan mengambil data terlebih dahulu, data dari karsit yang sudah tersedia dari library yang sudah kita gunakan tadi. Oke, eh, code yang barusan saya bikin itu akan menghasilkan data frame baru dengan menambahkan variabel height dan nama-nama kolom yang diubah menjadi huruf kecil. Di sini bisa dilihat str to lower itu akan mengubah namanya menjadi kecil atau huruf kecil dan menggunakan package dplyr untuk melakukan operasi pada data frame karsitnya. Ya, selanjutnya. Oke, code yang barusan saya bikin itu akan membuat model decision untuk tree, memprediksi variabel height berdasarkan seluruh variabel dalam data frame kecuali variabel cells. Oke, selanjutnya. Oke, code yang barusan saya bikin itu digunakan untuk menghasilkan ringkasan atau summary dari model decision tree yang kita bikin tadi menggunakan fungsi tree yang dalam kurung tadi. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya teman-teman semuanya. Di sini aku perkenalkan terlebih dahulu. Nama aku Residen Nusantara Mani Mubarak dengan NIM 122450080 dari kelompok 1 Praktikum SSD teman-teman semuanya. Nah, di sini aku bakal melanjutin dari pembahasan temanku sebelumnya ya. Nah, di sini aku bakal mendefinisikan terkait set pelatihan ataupun pengujian try dalam menjalankan algoritma teman-teman semuanya. Di sini kita menggunakan set sheet 2 dengan percobaan sampel datanya itu di 200 dan juga tesnya itu set di data train dan juga kita akan mengkalkulasikan untuk tree-nya dan juga kita akan memprediksi dengan prediksinya itu dengan tipe kelas dan juga kita akan membuat sebuah tabel teman-teman semuanya. Nah, di sini kita bisa melihat tuh tabel prediksinya. Ini 0 itu menyatakan y, no, apa false, satu ini menyatakan yes, no. Nah, jadi untuk yang ini ada 104, sini 13, sini 33 dan juga 50 teman-teman semuanya. Nah, di sini kita bisa menghitung dari keakurasiannya. Nah, dari keakurasiannya bisa kita lihat itu teman-teman semuanya 86 ditambah 57 teman-teman semuanya. Nah, ini sekitar dibagi 200 itu sama dengan 0,715. Di sini kita bisa melihat nilai keakuratan dari tabel tree-nya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya
aku bakal sedikit membahas terkait di algoritma pruning atau kita bisa menyebutnya istilah memangkas pohon. Apa sih itu memangkas pohon? Nah, jadi teman-teman bisa melihat dari sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat size ataupun bentukan dari si pohon-pohonnya itu teman-teman semuanya. Nah, bisa kita lihat tidak ada size, ada depth, ada kanya, ada metodenya, ada atraknya ya teman-teman semuanya. Di sini itu untuk algoritma pruningnya. Nah, di sini kita bisa memprediksi juga prediksi pohon yang dipangkas dan matriks kebingungannya gitu teman-teman semuanya. Nah, di sini untuk kita bisa melihat untuk tes prediction-nya itu di eh, sama kayak tadi 0 sama 1, 0 sama 1 gitu teman-teman semuanya. Dari 79, 49, 38 dan juga 34 gitu teman-teman semuanya. Kita melihat prediksi pohon yang bakalan kita pangkas-pangkas gitu teman-teman semuanya. Nah, dan juga menghitung akurasi yang sudah dipangkas itu sekitaran di 0,77 dan ini cukup meningkat dari yang awalnya tidak dipangkas itu di 0,71 sedangkan yang dipangkas ketika dari dipangkas itu di 0,77 teman-teman semuanya dan itu meningkat gitu untuk tingkat keakuratannya gitu teman-teman semuanya dan mungkin nanti bakal dilanjut lagi perihal tree pohon ini gitu teman-teman semuanya. See you, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Rahman dengan NIM akhir 113. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya sebelumnya. Di sini setelah mendefinisikan tes dengan set diff dari variabel Boston dan train, selanjutnya kita sekarang mendefinisikan tes train eh, maksudnya pre-train. Habis itu kita definisikan dengan tree dengan medfit hamparan dari data sama dengan trade. Kemudian kita panggil summary. Summary dari tree trade. Oke, kita panggil satu-satu. Panggil ini dulu. Habis itu panggil ini. Oke, maka akan muncul nilai min pas kuartil pertama, nilai median, habis itu nilai kuartil ketiga dan nilai maksimumnya. Kemudian setelah itu selanjutnya kita memanggil plotnya untuk memvisualisasikan ke dalam metode tree. Caranya sama, kita panggil plot dengan tree train. Habis itu kita pakai metode text dari tree train sama dengan 0 dengan ukuran teks yaitu 65 yang akan nanti masuk ke dalam plotnya. Kita definisikan, kita panggil. Oh, argument X is missing with no default. Oh salah, ya panggil ya. Tapi belum ada yang didefinisikan ke dalam plotnya. Ini harusnya pakai pretty. Pretty. Oke, kita panggil. Tipe text tree train, pretty 5.
ini, terus ini, situ kita cari di sini. Plot has no equal 0,5 karakternya dia berbeda ya. Berarti harus pakai eh, hmm, plot satu satu satu. Oke, enggak. Yes. Selanjutnya setelah didapatkan atau visualisasi plotnya itu ada, maka selanjutnya kita melakukan eh, validasi silang dengan cara CV3 sama dengan mendefinisikan CV dari kemudian kita panggil train CV3 CV3 oh bukan maaf. Oke, untuk hasilnya nanti akan ditampilkan oleh teman saya selanjutnya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM 122450041. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan terkait praktikum sebelumnya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini kita lanjut saja untuk menuliskan codingan pertamanya. Baik, di sini kita bisa lihat untuk outputnya.
Di sini saya akan menjelaskan untuk baris pertama. Dan di sini ada Purnen Misclass Tree Base 21. Nah, di sini fungsi tree ini sebagai keputusan pohonnya. Dengan menggunakan metode pruning misclassian ini, di mana base-nya itu sebagai 21 mengindikasi bahwa yang digunakan itu nilai pohon terbaik pada kedalaman 21. Nah, untuk baris yang kedua ini, itu menggunakan model deep, deep prone untuk membuat prediksi pada data uji tes dengan menggunakan tipe prediksi kelasnya. Nah, untuk yang baris ketiga ini, untuk membuat tabel kontingensi antara prediksi yang dihasilkan atau model dengan nilai sebenarnya dari variabel kelas height-nya untuk diuji tesnya. Baik, kita lanjut ke codingan yang kedua. Dapat kita lihat untuk kode baris pertama ini, di mana 94 dan 60 ini mengalihkan angka 94 dengan 60 dan membaginya dengan 100 sebelumnya dengan angka. Nah, didapat hasilnya 0,77. Lanjut ke codingan yang ketiga.
Dan di sini kita bisa, setelah kita run, ini saya akan menjelaskan untuk baris pertama. Ini baris pertama itu memuat data set Boston yang disertakan dalam paket mas dengan menyimpan data dalam variabel Boston-nya. Untuk set 1 ini, baris kedua untuk menetapkan set pengulangan acak sehingga hasil yang dihasilkan dapat diproduksi. Untuk baris yang ketiga ini try, di mana mengambil sampel acak sebesar 50% dari dataset Boston dan menyimpan data variabel train untuk membuat data training. Untuk baris keempat ini, fungsi test standard Boston train untuk membuat dataset tes yang berisi data dari Boston yang tidak termasuk dalam dataset lainnya yang digunakan untuk membuat data uji. Sedangkan yang retrain trimet data train itu sebagai respon menggunakan semua variabel lain yang menggunakan variabel def sebagai prediktor. Model ini menggunakan data train dan ini akan membuat model pohon keputusan. Untuk summary tree train-nya, itu akan menampilkan ringkasan seperti output-nya ini, menampilkan ringkasan dari model pohon keputusan yang telah dibuat. Nah, untuk ringkasannya dapat kita lihat dari sini. Oke, baiklah. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Nathanael Daniel Santoso dengan NIM 122450059 dari kelas RB angkatan 2022. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari R dari teman-teman saya sebelumnya. Oke, langsung kita mulai.
Nah, pada codingan ini digunakan untuk memvalidasi silang untuk menemukan ukuran pohon yang optimal, mendapatkan gambaran perubahan kesalahan dengan mengubah ukuran pohon, lalu memplotkan kesalahan validasi silang berdasarkan ukuran pohonnya. Kita lanjut. Baiklah, pada code yang kali ini itu digunakan untuk memprediksi, terus memplot, dan menghitung mean square error-nya. TMSE. Lanjut. Nah, pada code yang kali ini, yang set sheet ini digunakan untuk menetapkan sebuah sheet dalam lingkungan komputasinya. Yang membuat hasil yang dihasilkan dari fungsi acak menjadi dapat direproduksikan atau dikembangkan gitu. Dalam konteks ini, penggunaan set sheet ini memastikan bahwa setiap kali kita itu menjalankan kodenya, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Terus lalu ada train, itu barisan train ini, itu tuh menggunakan fungsi sample frag dari paket dplyr library-nya. Digunakan untuk memilih secara acak 50% dari baris-baris dalam kumpulan data Bostonnya dan menyimpannya dalam objek train. Terus lalu yang tes, baris yang 327 ini menggunakan itu fungsi setDiff untuk memilih baris-baris yang tidak ada di dalam train dari kumpulan data Bostonnya dan menyimpan dalam objek tes. Terus yang ada back ini digunakan untuk membangun model random forest menggunakan fungsi tersebut untuk menentukan jumlah variabel acak yang akan dipertimbangkan pada setiap split dalam pembangunan pohonnya. Nah, kita lanjut aja.
Nah, pada baris yang ke-335 itu menggunakan model back yang telah dibangun di atas tadi untuk membuat prediksi pada data uji tesnya. Hasil prediksinya itu disimpan dalam objek YH-nya. Terus untuk yang mean-nya itu untuk menghitung rata-rata dari selisih antara nilai prediksi yang dihasilkan oleh modelnya dan nilai sebenarnya dari variabel responnya. Variabel respon itu yang MATV nih dalam data uji tes. Kita lanjut. Nah, pada kode ini membangun model random forest baru dengan menggunakan nilai MTRY-nya yang berbeda, yaitu 6. Nah, yang merupakan jumlah variabel acak yang dipertimbangkan pada setiap split dalam pembangunan pohon. Nah, setelah membangun model dengan parameter yang berbeda, kode ini kemudian menggunakan model yang kita gunakan tadi untuk membuat prediksi pada data uji tes dan menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya dari variabel responnya. Oke, lanjut aja. Nah, pada fungsi importance ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pentingnya variabel dalam model random forest-nya. Ketika kita menjalankannya dengan model random forest yang dibangun tadi di atas, itu akan memberikan perkiraan pentingnya masing-masing variabel dalam model kita. Hasilnya akan berupa suatu tabel ini atau vektor yang menunjukkan nilai penting relatif dari setiap variabel dalam model. Oke, kita lanjut aja. Nah, fungsi varimplot ini digunakan untuk membuat plot visual dari pentingnya variabel dalam model random forest tadi. Plot ini memberikan representasi visual yang lebih mudah dipahami dengan kontribusi relatif dari setiap variabel terhadap kinerja model. Plot ini nih menampilkan bar plot yang seperti ini yang menunjukkan nilai pentingnya relatif dari setiap variabel. Variabel dengan nilai penting yang lebih tinggi akan memiliki bar yang lebih tinggi gitu. Oke, baiklah saya tutup. Sekian, terima kasih.